Selamat malam, my channel. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gosok. Ya, dengan judul em, kontrol diri sebagai kekuatan menghadapi gosok dengan tenang. Ya, apa yang dimaksud dengan gosok? Ayo, kira-kira apa itu gosok? Iya, betul. Gosok adalah marah. Kemudian di sini ada hadis yang berbunyi, qala Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisyur'ati wa innama syadidu alladhi yamliku nafsah anda ghadab. Jadi Abu Hurairah sabda bahwa Rasulullah itu bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Jadi orang yang bisa berkelahi itu bukanlah orang yang kuat, akan tetapi orang kuat itu adalah seseorang yang bisa menahan emosi atau marahnya itu. Maka orang yang berkelahi itu bukan orang yang kuat, mereka hanya bisa berkelahi. Tetapi ketika orang bisa menahan marah, itu adalah kekuatan yang paling kuat di antara yang lainnya. Oke, Gazab itu adalah sifat yang mudah marah karena ketidaksenangan terhadap perlakuan orang lain yang sering memicu tindakan buruk. Ini sering terjadi kan? Nah, em, dalam mudah marah karena biasanya kita tidak suka perilaku orang lain. Misalnya, ketika teman kita itu, ya, satu ganggu biasanya itu kan dua orang, siswa. Nah, ketika teman kita menggunakan meja lebih dari setengah, biasanya kita itu tidak senang. Dan menyebabkan kita marah kepada teman kita. Nah, seperti itulah contohnya, Godot. Kemudian dalam perspektif tasawuf, marah adalah tekanan nafsu yang memicu kebencian dan emosi negatif. Berarti ada kaitannya dengan setan tuh, karena ada nafsunya. Nah, godop itu harus dihindari karena hanya menciptakan masalah baru dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah itu menekankan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan mengendalikan diri saat marah, seperti hadisnya tadi. Jadi berkelahi itu bukan sesuatu yang sangat kuat, akan tetapi menahan marah itu jauh lebih kuat daripada bisa berkelahi. Nah, apa yang menjadi menyebabkan godop? Kan marah pasti ada penyebabnya kan. Nah, penyebabnya marah atau godop itu ada dua faktor. Yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor psikis. Yang faktor fisik yang pertama itu kelelahan berlebihan. Misalnya, ini sering disebut kayak ketika pulang sekolah lelahnya tiba-tiba kita disuruh-suruh. Biasanya kita itu mudah marah karena tahu lah, karena kita capek pengen tidur malah disuruh-suruh. Nah, kemudian kekurangan zat tertentu dalam tubuh. Biasanya kita kurang enak badan, tiba-tiba kita dijailin. Itu biasanya sering memicu nafsu yang tinggi pada diri kita. Kemudian perubahan hormon. Ini sering kita ada. Cewek itu kalau head itu biasanya udah marah. Kemudian ada faktor psikis. Yang pertama itu ada ujub. Ujub itu apa sih? Ayo, ujub apa ayo? Nah, ujub adalah sifat seseorang yang bangga berlebihan, bangga berlebihan. Misalnya, em, ah, semisal kita punya mobil baru. Nah, tiba-tiba kita merasa bangga akan mobil kita itu karena tetangga kita belum ada yang punya, hanya kita sendiri saja yang punya. Masih baru, bagus lagi. Kemudian dalam satu hari tiba-tiba tetangga kita membeli mobil baru juga, akan tetapi mobilnya itu lebih bagus dan lebih mahal dari punya kita.
Sering terjadi kita merasa berkata seperti ini dalam hati kita. Wah, mobil kayak kok apik men gitu. Nah, sifat itu biasanya bisa memicu marah karena rasa apa ya? Pujian seseorang kepada kita itu teralihkan ke orang lain. Itu biasanya bisa menyebabkan marah. Kemudian ada perdebatan. Misal, ya, ada kelompok A dan B. Kelompok A berpendapat ini ya, dan kelompok B berpendapat ini tidak. Nah, ini sering memicu permusuhan yang menyebabkan marah. Salah satunya karena pendapat kita itu kita merasa itu benar, akan tetapi dia merasa tidak. Dan itu menyebabkan kita merasa marah karena pendapat kita yang kita rasa itu benar tidak diterima oleh dia. Kemudian ada senda gurau berlebihan. Senda gurau berlebihan ini ketika eh, kita sedang ngobrol sama teman, tiba-tiba kita bergurau, bahasa Jawanya guyonan. Nah, kadang bergurau kita itu bisa menyebabkan orang lain marah. Semisal teman kita lagi fokus belajar, kita ganggu dengan menjelinya tul gitu, itu bisa menyebabkan teman kita marah loh. Kemudian ada ucapan keji. Ucapan keji itu lebih ke hinaan. Jadi kita menghina teman kita, biasanya teman kita itu tidak suka dan kemudian marah. Kemudian ada permusuhan. Permusuhan ini biasanya datang dari sifat seseorang. Kita tidak suka si B karena ini. Kita tidak suka si A karena ini. Ini sering terjadi, menyebabkan kita marah itu. Apalagi kalau ketemu di jalan. Jadi berarti biasanya orang yang seperti itu mengetahui, wah gimana? Eh, oke selanjutnya. Hmm, Tadi ada pengertian dan penyebab. Pasti ada penyebab, ada cara untuk mencegahnya kan. Oke. Ada beberapa cara untuk mencegah mengucap. Yang pertama itu membaca ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mengubah posisi. Misal kita dalam posisi duduk, kita berdiri, kita berdiri, duduk ke balik badan gitu. Kemudian diam. Jadi kita tidak menghiraukan teman kita yang sedang ngejek atau kita sedang marah tiba-tiba kita diam aja dan lupakan segalanya. Kemudian berwudu. Jadi sebelum melakukan sesuatu lebih baik kita berwudu untuk mencegah kita dari ibadah. Kemudian mengingat wasiat Rasulullah seperti tadi itu. Oleh sebab itu kita membaca istighfar dalam hati kita. Kemudian setelah kita melakukan semuanya, pasti ada hikmah di baliknya. Masa susah payah untuk mencegahnya, masa gak ada hikmahnya? Hikmahnya ya, salah satu itu mengendalikan emosi, mampu menahan amarah dan menjaga kestabilan emosi. Nah, jadi ketika kita diajak teman, jadi kita tidak mudah marah, dengan tetangga tidak mudah marah, itu sebanyak bagus itu, kita menahan. Kemudian ada terhindar dari sifat emosi, terjauh dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Sifat rakus, seperti saya di contoh tadi, kita miliki mobil, terus tetangga kita punya yang lebih baru dan lebih mahal, itu tidak serakah dan tamak itu. Kita terjauh dari sifat-sifat jelek itulah. Makanya kita harus melatih diri kita terhindar dari sifat dodom. Kemudian mencegah kesalahpahaman. Mencegah kesalahpahaman ini mengurangi resiko konflik atau kesalahpahaman yang bisa diperlukan. Seperti halnya yang tadi berdebat. Tapi berdebat itu ada bagusnya, ada tidaknya. Berdebat itu harus ada kadar batasnya. Mengurangi resiko konflik atau kesalahpahaman. Jadi ketika kita eh, biasanya ini permusuhan itu tadi kita tidak suka sifat seorang karena dia ini si B tidak suka karena ini. Nah, dengan kita bisa mengontrol diri sifat itu bisa dapat mengurangi resiko konflik atau permusuhan
atau kesalahpahaman lah kepada tetangga kita, kan kepada tetangga kita yang harus merukunkan. Nah, kemudian melatih kesabaran, tetap tabah saat menghadapi musibah atau cobaan hidup. Nah, ini dia yang paling berat bagi kita, melatih kesabaran. Pak, kesabaran saya tipis tisu, maka buatlah tisu itu sebanyak mungkin. Jadi latih sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit, nanti lama-lama kan tebal tisu itu. Sama halnya dengan kesabaran, kita latih perlahan, perlahan, perlahan. Diajak satu kali, diajak dua kali bisa tahan, diajak tiga kali bisa tahan, diajak 100 kali udah mempak, gak mempak lagi. Seperti halnya itu ya. Nah, Joseph ini sebenarnya sudah dua fak- dua pandangan lah. Ada namanya Joseph itu bersifat positif dan juga ada bersifat negatif. Jika Joseph bersifat negatif itu seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk Joseph yang bersifat positif itu seperti halnya kita diingatkan tetapi saya tidak mau seperti contohnya. Eh, Ketika sudah waktunya sholat dan waktu sholat itu hampir habis, kita diingatkan, akan tetapi kita tidak mau. Nah, itu kegiatan ya coba. Jadi kasus umumnya jadi seperti ini. Semisal si A dan si B. Si A ini belum sholat dan waktu sholat mau habis. Kemudian si B ini mengingatkan, akan tetapi si A ini tidak menghiraukan. Jadi si B mengingatkan dengan keras dan marah-marah. Nah, marah-marah seperti ini itu termasuk marah yang baik, tidak termasuk godop ini, karena ini demi kebaikan si A dan juga kewajibannya. Kalau nggak sholat dan kita tahu dia belum sholat, kita harus mengingatkan karena kita selama muslim gitu. Oke, dari penjelasan saya tadi mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Tekan like kalau suka, dislike kalau nggak suka ya. Ya dari saya, terima kasih telah nonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.